Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dari mata kuliah Creative Thinking. Kami beranggotakan 6 orang. Dan di sini kami ada saya sendiri, Siti Nuria, dan Seni Pratiwi, Muhammad Imron, Wahyu Irawan, Rizky Fahmi Wijaya, dan Iqbal Mutakim. Kami dari Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Indonesia Maju, program studi Ilmu Komunikasi jenjang strata 1. Di sini kami akan menjelaskan tentang virus corona atau COVID-19. Nah, jadi teman-teman, di kelompok 5, di kelompok kami ini akan menjelaskan tentang the three golden circle atau tiga lingkaran emas, yang mana setiap lingkaran berlapis dari yang kecil sampai yang besar. Tiga lingkaran ini mewakili cara kita memandang, yaitu dimulai dari kenapa, bagaimana, dan terakhir itu apa. Pembahasan yang kita angkat di sini adalah pembahasan tentang virus corona atau COVID-19, di mana kita akan menjelaskan tentang perubahan apa sih yang terjadi di pandemi ini dan argumentasi seperti apa saja yang ada di saat pandemi ini. Jadi langsung aja teman-teman, mohon diperhatikan penjelasan-penjelasan yang akan disampaikan oleh teman-teman saya berikut ini. Terima kasih. Virus corona adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran napas pada manusia, mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti amandel S. Nah, jadi penyakit ini bisa dimasuki oleh hewan dan manusia yang bisa menyebabkan kematian. Jadi apabila virus ini tidak membuktikan bahwa virus itu adalah buatan manusia. Kedua, Baik, kemudian saya akan melanjutkan penjelasannya beberapa slide ke bawah seperti yang sudah dijelaskan oleh Bung Imron tadi. Nah, di sini kita dihadapkan dengan slide pertanyaan kenapa virus corona mengubah dunia. Oke, seperti yang telah kita ketahui, kita ini sedang berada di dalam atau di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19, di mana wabah ini adalah sebuah pembelajaran bagi kita semua untuk selalu menjaga kebersihan kita, kesehatan kita terutama ya. Oke, dideteksi pertama kali di Cina pada akhir 2019 lalu. Nah, kemudian virus penyebab coronavirus disease atau COVID-19 ini telah menyebar hingga ke seluruh penjuru dunia dan menjadi pandemi global. Virus ini menyebar di 65 negara di dunia, menembus batas-batas politik, terus apalagi ekonomi dan kelas sosial, mulai dari turis, dokter dan perawat hingga pejabat sekaligus ya, termasuk tidak terlepas dari resiko penularan virus ini. Terus apalagi sekarang sudah berapa bulan lamanya virus corona atau COVID-19 ini mengubah wajah dunia, di mana semua orang diminta berdiam diri di rumah dan menjaga jarak, terus meninggalkan hiruk pikuk, apalagi menghindari kerumunan, dan seringkali bahkan kita selalu diingatkan untuk selalu mencuci tangan. Oke ya, ini adalah salah satu hal pertama yang mudah kita untuk lakukan untuk mengurangi resiko kesehatan kita, jadi biar selalu sehat. Oke, salah satu contoh virus corona mengubah dunia seperti di Cina ya, terus apalagi Prancis, Polandia, dan masih banyak lagi. Kalau di Cina kan pemerintah itu mengambil langkah-langkah drastis membatasi penyebaran virus corona ya, terus penutupan kota dan pembatasan aktivitas publik ya, terus tidak boleh berjabat tangan, dan untuk sementara menggantinya warga Cina itu dengan ini gongsu gongsu ya, dengan gongsu, yaitu gongsu itu kalau untuk pria itu kalau berjabat tangan tuh tangan kanannya setengah mengepal dan kemudian tangan kirinya itu memegang tangan kanan di depan dada, dan kalau untuk perempuannya sebaliknya. Jadi kayak gitu ya. Kalau untuk Prancis itu masyarakat Prancis terkenal dengan
sapaan yang diikuti dengan cipika-cipiki ya di forum informal, meski dia itu katakanlah baru kenal, ya itu udah tradisi mereka. Kemudian kata si ini siapa, ahli etiket Philip Litchfuss. Nah, gini menurutnya apa sih namanya? Menatap mata seseorang ketika baru berjumpa aja sudah cukup. Kemudian Polandia, dalam acara komuni gereja, lazim bagi para jamaat di Polandia untuk menerima roti langsung dengan mulut. Nah, jadi menerima roti langsung dengan mulut. Sebagai salah satu negara Katolik terbesar di Eropa ya ini ya Polandia, akhirnya mengubah kebiasaan ini dengan menerima roti komuni dengan tangan. Nah, sekarang dengan tangan. Atau melakukan komuni spiritual yang tidak melibatkan roti sama sekali. Nah, selain itu mereka juga diminta untuk untuk tidak mencelupkan tangan ke air suci. Nah, ketika masuk atau keluar gereja, dan hanya membuat tanda salib saja. Dengan penyebaran virus yang dianggap bisa terjadi melalui kontak fisik, kebiasaan-kebiasaan sosial yang namun umum pun terpaksa harus dihindari demi mencegah penyebaran virus yang lebih luas di seluruh dunia. Masyarakat terpaksa mengubah kebiasaan mereka di tempat kerja, di sekolah, hingga di tempat-tempat ibadah. Oke, lanjut ya. Kemudian virus corona mulai menular akibat adanya percikan yang keluar dari hidung ataupun mulut yang mengenai barang-barang di sekitar kita. Misalkan kita di tempat umum ya seperti pegangan tangan kayak gitu. Jadi itu ketika terkena percikan seseorang yang mungkin terpapar virus corona, jadi kita tidak boleh memegang barang-barang tersebut, apalagi memegang mata dan hidung. Itu tidak boleh untuk mengurangi dampak tersebut. Kemudian lanjut slide berikutnya, tradisi berjabat tangan. Budaya ini mungkin sudah melekat di berbagai dunia, termasuk di Indonesia ya. Namun sekarang tradisi ini sudah tidak diberlakukannya lagi untuk sementara waktu sampai pandemi COVID-19 ini berakhir. Hingga saat ini semua orang termasuk saya pribadi tidak melakukannya untuk mengurangi dampak tersebut. Jadi misalkan kalau ada orang minta berjabat tangan, saya tidak menanggapinya, melainkan saya dengan kayak gini, seperti gambar yang ada di sebelah kanan ini. Oke, kemudian lanjut slide selanjutnya work from home atau WFH ya. Ini salah satu bentuk perubahan juga akibat corona tadi, di mana kita yang biasanya bekerja dan melakukan aktivitas di luar bersama rekan atau tim kita sendiri, langsung di lapangan sekarang semuanya berubah menjadi seperti ini. Hal ini tentu untuk menghindari adanya pertemuan secara langsung tentunya, dan menghindari penyebaran COVID-19 atau corona ini. Baik, kemudian slide selanjutnya study from home atau SVH. Nah, ini sama saja seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, ya tujuannya untuk menghindari kontak secara langsung dengan teman lainnya. Soalnya kita itu tidak akan pernah tahu mana yang udah terpapar corona atau tidak. Dalam artian itu bisa jadi OTG kayak gitu. Orang tanpa gejala itu bahaya banget. Bagaimana virus corona merubah dunia? Dunia berubah setelah munculnya wabah virus corona. Data terkini. Dari data global ada 215 negara. Terkonfirmasi ada 4.139.794 orang. Dan korban meninggal ada 285.328 orang. Sedangkan di Indonesia, korban positif 15.438 orang. Kasus yang sembuh 3.297 orang. Sedangkan yang meninggal ada 1.028 orang. Bagaimana pandemi virus corona bisa berakhir? Melalui pembendungan atau containment dibantu oleh perubahan cuaca. Virus tak lagi memiliki calon inang untuk diinfeksi. Pandemi berubah menjadi endemi.
physical distancing, adanya obat antivirus dan terapi lain untuk tangani COVID-19, dan adanya vaksin. Penelitian yang dilansir melalui situs www.kompas.com terhadap teori konspirasi medis menunjukkan bahwa fenomena ini memiliki potensi untuk berdampak sama berbahayanya pada masyarakat seperti wabah itu sendiri. Satu teori konspirasi menyebut bahwa virus ini adalah senjata biologis yang direkayasa oleh Badan Intelijen Pusat atau CIA Amerika Serikat sebagai cara untuk berperang di Cina. Sementara teori lain yakin bahwa pemerintah Inggris dan Amerika Serikat memperkenalkan virus ini sebagai cara untuk menghasilkan uang dari vaksin. Meskipun banyak dari teori konspirasi ini tampaknya dibuat-buat, keyakinan bahwa kekuatan jahat sedang melakukan sebuah rencana rahasia tersebar luas di setiap masyarakat. Seringkali ini berhubungan dengan kesehatan. Nah, jadi yang saya ketahui dari beberapa media online, banyak konspirasi yang mengaitkan tentang senjata biologis ini dengan jaringan 5G. Yang menurut kita, logika kita aja, ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan virus corona. Namun itulah tadi beberapa konspirasi yang sudah dilansir berbagai media online ya. Teori konspirasi mengklaim bahwa Gates entah bagaimana menciptakan pandemi COVID-19. Gates melalui akun Instagramnya @thisisbillgates mengunggah sebuah gambar di balik kaca bening dengan foto dirinya dengan poster bertuliskan "Thank you healthcare workers". Terima kasih kepada semua pekerja perawatan kesehatan yang melakukan upaya heroik untuk menguji dan merawat pasien di seluruh Amerika Serikat dan dunia. Begitulah bunyi keterangan gambar yang ditulis Gates pada 5 April 2020. Ada juga beberapa konspirasi mengenai vaksin. Menurut Dedi dan Yonglek juga melemparkan kecurigaan bahwa ada konspirasi di balik pengembangan vaksin dan virus corona. Yonglek bahkan membandingkannya dengan salah satu teori konspirasi yang dipercayainya tentang vaksin penyakit polio. Menurut Yonglek, dulu manusia bisa hidup hingga lebih dari 100 tahun. Namun sejak menerima vaksinasi polio, usia hidup manusia menjadi semakin pendek. Nah, itulah beberapa konspirasi yang bisa kita ketahui dari beberapa media online. Apa yang diubah oleh virus corona? Virus corona telah menjangkit banyak orang di hampir seluruh dunia. Kini di Indonesia total kasus yang positif corona jumlahnya melonjak. Cara pencegahan virus corona yaitu harus dilakukan dengan cuci tangan sebelum atau setelah melakukan aktivitas. Jangan dilakukan menyentuh mata, hidung, dan mulut apalagi setelah memegang benda-benda di sekitar kita. Pengaruh positif terhadap polusi udara secara global. Saat Cina menyatakan lockdown karena penyebaran virus corona yang semakin liar, citra satelit menunjukkan tingkat polusi yang menurun drastis di langit negeri tirai bambu itu. Maupun saat virus corona saat ini ada di Indonesia pun, polusi udara di Indonesia pun menurun lebih baik. Dari hal perkembangan teknologi, zaman yang berubah cepat serta arus teknologi dan era internet yang semakin canggih, membuat banyak kemudahan buat manusia. Hal-hal yang dahulu sudah terbiasa seperti berbelanja di pusat perbelanjaan, berkumpul dan bersenda gurau di ruang publik, bermain-main di tanah lapang dengan teman-teman sebaya, dan aktivitas sosial lainnya pelan-pelan diganti dengan sistem online, belanja online, berkumpul secara online, dan main game online. Membuat laporan tentang kondisi ekonomi di saat pandemi COVID, lonjakan jumlah penderita dengan fatality rate yang tinggi dalam sebulan terakhir sangat mengkhawatirkan. Respon pemerintah dan masyarakat yang melakukan upaya pencegahan virus corona saat ini seperti penutupan sekolah, work from home khususnya pekerja sektor formal, penundaan dan pembatalan berbagai event-event pemerintah dan swasta, membuat roda perputaran ekonomi melambat, dan virus corona saat ini menyebabkan ekonomi menurun, seperti banyak karyawan yang dirumahkan dan tidak digaji, maka tidak ada penghasilan untuk kehidupan sehari-harinya.
Beberapa bantuan pemerintah pun sudah mulai diselenggarakan. Oke teman-teman, kita lanjutin ya pembahasannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang hal apa saja sih yang membekas pada masyarakat setelah pandemi virus corona ini. Jadi di sini saya menemukan pembahasan dari salah satu psikolog bernama Alexandra Gabriela, AMPSI CHT. Dia ini menjelaskan tentang 3 hal yang akan membekas pada masyarakat setelah pandemi virus corona ini. Yang pertama itu adalah rasa khawatir. Kenapa sih rasa khawatir bisa masuk ke sini, bisa masuk yang akan membekas kepada kita? Karena kita pun tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya tentang hidup ini. Namun kita tetap dapat memprediksikannya jika benar-benar peka terhadap fenomena yang terjadi pada saat ini. Dan sama seperti wabah corona, kita tidak pernah tahu kan kapan pandemi ini bisa berakhir. Namun kita masih bisa memprediksikannya pola hidup masyarakat ke depannya setelah COVID-19 ini berakhir. Lalu menurut psikolog Alexandra ini, setelah pandemi corona berakhir, memungkinkan besar kekhawatiran masyarakat masih akan berlanjut. Beberapa orang juga mungkin akan mengalami gejala-gejala gangguan psikologis yang didasari oleh kecemasan, hipokondriasis atau illness anxiety disorder. Maaf ya kalau agak belibet ngomongnya karena ini bahasa psikolog banget sih. Dan hal kedua yang akan membekas pada masyarakat setelah pandemi virus corona ini adalah kebiasaan baru yang akan dilakukan oleh masyarakat. Kenapa sih kebiasaan baru masuk dalam hal yang membekas pada masyarakat? Pandemi baru yang membuat hampir seluruh warga dunia panik ini ternyata menciptakan kebiasaan baru di masyarakat. Kebiasaan baiknya, masyarakat akan lebih fokus kebersihan diri dan lingkungan, seperti yang tadi saya jelaskan. Menurut Alexa, masyarakat cenderung tidak lagi jajan sembarangan, selalu mencuci tangan, rutin mengkonsumsi vitamin dan makanan yang menyehatkan. Namun perlu diingat, jika kebiasaan tersebut dilakukan secara berlebihan juga tidak baik. Lakukanlah segalanya secara seimbang. Dan yang terakhir adalah hal yang membekas setelah pandemi ini adalah pelajaran yang kita dapat ambil selama COVID-19 ini. Kenapa sih kok kita bisa masuk ke sini? Karena meski pandemi corona menciptakan banyak kerugian di berbagai sektor kehidupan, namun dengan adanya wabah ini masyarakat dapat banyak belajar. Mereka dapat mengambil pelajaran berharga bahwa hidup bersih dan menjaga kesehatan merupakan hal yang sangat penting. Jangan sampai menunggu sakit atau ada wabah baru menjaga atau mencegah. Selama ini kita lihat di pinggir jalan atau dimanapun di taman kota, pasti ada saja sampah yang menumpuk di situ. Dan sampah itu bisa menimbulkan penyakit dan banyak kuman-kuman yang terdapat di situ. Dan setelah pandemi ini mungkin semoga masyarakat lebih sadar akan kebersihan tersebut, sehingga tidak ada lagi yang terpapar oleh virus-virus yang bahkan mungkin mematikan seperti virus corona ini. Masyarakat seharusnya lebih memahami ungkapan mencegah lebih baik daripada mengobati. Ketika kita sudah mencegah, kita tidak akan tertular virus tersebut. Kita pun dapat belajar untuk lebih menerima agar dapat mudah beradaptasi. Alexandra juga mengungkapkan agar masyarakat dapat belajar untuk lebih fleksibel terhadap rencana-rencana yang sudah dibuat. Pasalnya, akan ada saja hal yang tidak bisa kita kendalikan hingga rencana kita mungkin perlu ditunda atau diubah. Ketika hal itu sangat penting kita lakukan, tapi ketika itu hal yang menurut kita tidak penting, mungkin bisa kita kurangi gitu. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kalimat atau perkataan kami. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.